Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama channel Bunda Dafa dan Arsya. Yang kali ini saya mau bungkus-bungkus atau packing paket untuk kebutuhan anak saya di pondok. Kebetulan kemarin telepon dan request ini makanan yang dia pesen sesuai requestannya. Saya mau packing dan setelah itu nanti saya langsung lanjut aktivitas saya di dapur. Jangan di skip videonya ya teman-teman, disimak videonya sampai selesai. Di sini saya beli ada mie kremes, citato, kemudian susu kambing, ada snack tiktak dan juga pasta keju, good time. Lalu di sini lanjut lagi saya membeli perlengkapan mandi juga ya teman-teman. Yang kebetulan anak saya itu juga katanya udah habis sabun mandinya. Di sini saya kemasi juga Mama Lime karena nanti kalau nggak ada Mama Lime dia nggak bisa cuci piring teman-teman ya. Karena kalau untuk di pondok masak dari dapur pondok, tapi kalau untuk perlengkapan makan itu biasanya yang ada di pondok anak saya itu bawa sendiri dari mulai gelas, sendok dan piring. Di sini juga saya langsung packing dan nanti pada saat jemput sekolah baru saya akan sekalian antar ke bagian JNE. Di sini sudah selesai ya teman-teman. Nanti kalau sudah selesai lanjut aja saya mau masak bikin pepes ikan patin. Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman. Terima kasih loh teman-teman yang sudah selalu mantengin channel YouTube saya, yang sudah support, yang sudah komen, like, subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kepada teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita bisa menjalin silaturahim ya teman-teman dari channel YouTube kita masing-masing. Oke, ini lanjut aja. Di sini saya udah ganti baju. Kebetulan kalau mau masak itu saya cari baju yang nyaman ya teman-teman. Karena panas kalau harus pakai baju keluar gitu. Jadi ini saya udah pakai baju dinas emak-emak. Di sini saya tadi pagi sekalian belanja, saya beli ikan patin, jamur, kemudian bayam 1 ikat, dan ini di sini ada daun pisang dan perbumbuan lainnya. Belanja segini tuh habis 80.000 ya teman-teman untuk 1 kali masak. Nah, inilah kadang realita keadaan hidup kita dengan teman-teman yang di luar daerah sana itu kadang jauh ya harga-harga belanjaannya ya teman-teman. Saya belanja ikan, jamur, sayuran cuma bayam, daun pisang itu habis kurang lebih 80.000 ya teman-teman. Tadi sih ada sih lauk lainnya, saya beli patin sama apa saya lupa ya. Pokoknya bisa untuk memang bisa untuk 2 hari ya teman-teman. Kalau kita beli mateng jatuhnya memang lebih hemat. Cuma kalau dilihat dari YouTube-nya teman-teman yang setiap hari belanja atau food prep yang 500.000 tuh udah dapat lengkap, itu saya iri ya teman-teman, iri banget gitu ya. Jiwa iri saya meronta-ronta. Tapi ya itulah realita kehidupan di berbagai daerah yang nggak bisa kita pukul rata satu sama lain. Nah, di sini saya udah membersihkan daun, dilap-lap dulu daunnya. Tadi itu bumbunya, bumbu pada umumnya aja ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, serai, salam. Kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Dan ini juga bumbu irisannya saya siapkan bawang daun, tomat, kemangi. Nanti kita susun di atas ikan atau di bawah ikannya. Gimana teman-teman, sedang melakukan aktivitas apa saat nonton channel YouTube saya? Jangan lupa komen-komennya ya teman-teman. Kita berbagi resep atau berbagi pengalaman masaknya masing-masing juga boleh ya teman-teman. Karena setiap daerah itu kayaknya cara masaknya berbeda-beda ya teman-teman. Saya kemarin lihat channel YouTube-nya siapa ya, saya lupa. Itu cara bikin ikan pecak bawal ya. Kalau di tempat saya kan pecaknya itu ya memang sih ikan boleh ikan apa aja sesuai selera.
tapi dominan ikan mujair atau ikan nila. Itu biasanya kalau di tempat saya bumbunya itu ini dulu disangrai, kemudian diulek agak kasar, lalu disiram pakai air panas. Nah, seperti itu kalau di tempat saya ya, pecak ala Betawi itu seperti itu. Tapi kalau kemarin saya lihat channelnya YouTube temen siapa ya, ya Allah saya lupa ya. Itu bumbunya dioseng gitu teman-teman ya, disangrai kemudian ditumis gitu, bukan dioseng, ditumis, dikasih air, dididihin, baru dimasukin ikannya. Dan ikannya sama-sama digoreng dulu teman-teman. Nah itulah bedanya ya, kalau yang satu disiram pakai air panas kalau cara saya, dan cara si bunda yang saya lihat di channel YouTube-nya itu ditumis dulu seperti kita mau bikin sayur gitu ya, sayur ikan gitu. Nah itulah berbedanya di situ ya teman-teman. Tapi mungkin rasanya sama aja. Dan yang ditumis dulu itu cenderung tidak terlalu bau langu ya. Tapi semua kembali ke selera. Kalau dari cara saya, cuma disangrai, udah layu, kemudian diulek setengah kasar ya. Nah baru disiram dengan air mendidih, air panas tapi air yang mendidih gitu. Jadi di situ juga ada proses matangnya, cuma kan tidak beda ya tekstur matangnya dengan yang disangrai yang ditumis. Nah ini saya udah mau bungkus, ternyata daun salamnya kelupaan teman-teman, belum petik daun salam ya. Saya di bawah itu ada tanaman pohon salam yang tumbuh sendiri, jadi siapa aja tetangga boleh ambil karena adanya di depan rumah. Itu nggak ada pekarangan ya teman-teman, tapi itu untuk semua orang yang mau ngambil silahkan. Jadi kalau untuk salam itu nggak perlu beli, tinggal petik aja. Nah ini turun lagi ke bawah, cuma mau ambil salam. Di sini lanjut, saya bungkus dulu ikannya. Yang ini tadi sudah disiapkan karena saya tinggal, jadi saya tutupin dulu teman-teman. Nah, di sini saya tata seperti ini ya teman-teman. Salam serehnya itu kalau bisa di bawahnya. Dan nanti ini aromanya kan diserap oleh daging ikannya. Yang lebih matang lagi sih kalau dikukus dulu ya teman-teman. Jadi nanti setelah dikukus sudah benar-benar matang ikannya, lanjut dibakar agar lebih meresap dan aroma daunnya lebih harum lagi gitu ya, lebih sedap lagi ya teman-teman. Tapi kalau di sini cara saya mentahan seperti ini, nanti langsung dibakar. Ya lumayan lama sih bakarnya ya teman-teman, karena kan ini dari mentah gitu kan, nggak dikukus dulu. Tapi sama aja prosesnya karena kan ikan itu cepat mateng. Di sini jangan lupa juga dikasih cabai utuhan buat ceplusan nanti kalau sudah matangnya itu rasanya ada pedes-pedes tambahannya gitu ya teman-teman. Karena anak saya kan masih kecil, jadi nggak terlalu pedesnya, nggak terlalu banget, sehingga saya siasati dikasih cabai yang masih utuhan. Ini cerita zaman dulu pertama kali saya bungkus pepes seperti ini ya teman-teman. Saya tuh nggak belajar dari orang tua, tapi saya waktu kerja, kebetulan kan saya orang kesehatan, saya kerja kan berpartner itu dokter. Nah si dokter ini walaupun masih gadis, dia pinter masak teman-teman ya. Jadi itu di rumah bersalin, kami difasilitasi dapur. Jadi kalau ada waktu luang atau di jam-jam sepi, jam kosong pasien, kami masak teman-teman. Nah disinilah saya curi ilmunya Bu Dokter itu teman-teman, cara membungkus pepesnya seperti ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang kepake sama saya ilmunya teman-teman. Jujur ya, zaman-zaman gadis kan memang udah sibuk kuliah, sibuk tugas. Saya tuh sama sekali nggak pernah yang namanya masuk dapur ya teman-teman. Jadi qadarullah pas bekerja di sebuah rumah bersalin, ketemu sama Bu Dokter yang pinter masak. Nah disitulah saya diajari masak, diajari bungkus pepes, kemudian diajari bikin donat. Nah beliau itu baik sekali orangnya ya, dan
mau ngajari di waktu-waktu yang kosong gitu, di waktu nggak ada pasien. Nah, akhirnya sampai sekarang ilmunya terpakai, alhamdulillah ya, nggak belajar dari orang tua, tapi qadarullah ada orang lain yang bisa kita curi ilmunya atau mau ngajarin kita. Nah, itu sekilas cerita di masa gadis ya, teman-teman. Nah, ini lanjut, saya sudah bakar ikannya ya, teman-teman ya. Ini saya mau tumis jamur, yang kebetulan tadi saya mau campur dengan bayam. Jadi nggak dipisah-pisah ya, teman-teman. Di sini jamurnya jamur apa ini ya? Jamur kancing apa jamur merang ya, teman-teman? Saya juga nggak begitu paham. Yang jelas katanya jamurnya enak aja. Nah, ini ditumis dulu, nanti agak layu, nggak usah dikasih air, langsung saya masukkan bayam yang sudah direbus. Nah, ini hasilnya. Sudah selesai masakan saya. Masak 2 item aja udah cukup ya. Oke, lanjut aja teman-teman, ini di malam harinya ya. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua yang sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Mohon dimaafkan atas segala hilap salah saya jika saya dalam berkomunikasi tidak baik, ada kata yang tidak berkenan atau cara saya yang kurang bagus yang sudah menyinggung hati teman-teman. Barangkali ada yang mengalami hal seperti itu dari cara saya. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena kita mau memasuki bulan Ramadan. Jadi kita saling memaafkan, kita sebentar lagi mau berpuasa. Di sini ada ya pokoknya ada penyambutan lah ya teman-teman, tarhib Ramadan, dan bagi teman-teman online kita saling memaafkan karena kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Hati yang bersih, pikiran yang tenang, jiwa yang sehat, insya Allah puasa lancar. Nah, ini di lingkungan rumah ya teman-teman, Majelis Taklim 1 RW, dan kebetulan saya saat ini karena lagi masih belum fit banget badannya, jadi saya nggak ikut masuk ke dalam kelompok majelis taklim saya, dan saya cuma melihat naik motor bersama anak saya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.